pagi teman-teman. Nah, kita bersyukur ya karena kita bisa beribadah pada hari ini. Walaupun ini ibadah online, tapi kita tetap harus bersikap hormat ya, karena kita sedang menghadap Tuhan yang mengasihi dan juga menciptakan kita. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami masih bisa beribadah padamu pada hari ini. Tuhan, tolong agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 97 ayat 1 dan 9. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Ayat yang 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Teman-teman, dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan agungkan namanya. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu betapa lemahnya kami ya Tuhan. Kami seringkali tidak fokus padamu dan juga tidak taat padamu. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri dan juga kesenangan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan terima kasih atas kasih pengampunanmu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah begitu baik pada kita. Mari kita mengucap syukur dan menyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah.
Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, kita meminta tuntunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur kesempatan kali ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman semua, pagi hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dengan tema Fear of Missing Out atau seringkali disingkat dengan istilah FOMO. Nah teman-teman sekalian, seiring berjalannya waktu, pengguna media sosial itu semakin banyak. Di dalam menjalani kehidupan kita di zaman sekarang ini teman-teman, kita ini sudah sangat jarang menemukan orang itu mengirim pesan menggunakan SMS. Karena yang kita dapati sekarang itu kebanyakan orang mengirim pesan menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Ketika kita menjalani kehidupan kita di zaman sekarang, lalu ada orang-orang yang tidak menggunakan media sosial sama seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, akan dikatakan sebagai orang-orang yang kurang update atau orang-orang yang ketinggalan zaman. Masa sih zaman sekarang masih pakai HP yang mereknya kayak begitu? Nah, itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman atau kurang update. Karena perasaan ketinggalan zaman atau kurang update inilah yang disebut dengan istilah FOMO itu tadi teman-teman. Jadi istilah FOMO ini merujuk pada satu sikap yang ingin mengikuti tren yang ada, ingin mengikuti setiap hal baru yang ada, tidak mau ketinggalan dengan setiap tren yang selalu muncul, takut ketinggalan dengan setiap hal-hal baru yang diperbincangkan, baik itu di media sosial maupun di lingkungan sekitar teman-teman. Jadi, pengertian FOMO itu sendiri adalah perasaan tidak puas dengan apa yang ada atau perasaan tidak puas dengan apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan selalu membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain sampai pada akhirnya memunculkan satu perilaku atau sikap yang bisa membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain teman-teman. Contoh kasus, waktu dulu kakak SMA sekitar tahun 2015, ada teman kakak yang sampai bunuh diri karena dia ingin mengikuti tren yang ada. Kakak ingat waktu itu sekitar tahun 2015 ada handphone keluaran terbaru. Kakak lupa mereknya apa, intinya pada tahun 2015 itu ada satu handphone yang memang keluaran terbaru. Karena dia mau mengikuti tren yang ada, ingin memiliki handphone dengan keluaran terbaru itu, dia meminta orang tuanya untuk membelikan handphone tersebut. Tapi teman-teman, karena kondisi ekonomi atau keuangan dari keluarganya dia itu tidak terlalu baik, akhirnya orang tuanya ini tidak menerima permintaannya, tidak membelikan handphone yang memang pada saat itu keluaran terbaru dengan merek yang terbaru juga teman-teman. Akhirnya karena orang tuanya tidak mau untuk membelikan handphone tersebut, akhirnya dia merasa menyerah dan dia merasa adalah orang yang tidak bisa sama dengan orang lain. Akhirnya dia bunuh diri teman-teman. Bunuh dirinya itu dia menggantungkan dirinya di pohon dengan dasi SMA-nya sendiri teman-teman. Nah ini adalah tindakan-tindakan yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan teman-teman. Karena ingin mengikuti tren, membandingkan kehidupannya dengan orang lain, akhirnya muncul satu tindakan yang membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah teman-teman, berkaitan dengan tema yang kita bahas itu FOMO pada hari ini, kita juga akan melihat di dalam kisah
di dalam Alkitab ya teman-teman, yaitu kisah kakak beradik di mana dapat menolong kita supaya kita juga bisa mengambil tindakan yang baik ketika timbul perasaan-perasaan yang selalu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Teman-teman silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing. Kakak akan membacakannya untuk kita sekalian. Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggungkan." Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah sering mendengar tentang kisah Kain dan Habel. Mungkin ketika kita sekolah minggu, kita sudah diajarkan oleh guru sekolah minggu, atau mungkin kita di sekolah sudah diajarkan oleh guru agama, atau bisa juga di rumah kita juga sudah diceritakan oleh orang tua kita sendiri. Nah teman-teman semua, Kain dan Habel ini adalah dua orang bersaudara. Kain adalah kakak dan Habel adalah adiknya. Mereka ini memiliki pekerjaan yang berbeda teman-teman. Kain bekerja sebagai seorang petani, sedangkan Habel bekerja sebagai gembala kambing domba. Ketika mereka bekerja, mungkin mereka sudah mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka. Akhirnya mereka mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka itu kepada Tuhan, teman-teman semua. Jadi Kain ini mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, sebagian dari hasil tanahnya berupa gandum karena dia adalah seorang petani, dan juga Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan karena dia adalah seorang gembala kambing domba. Dia mempersembahkan anak sulung kambing domba kepada Tuhan. Namun yang bisa kita lihat di sini teman-teman, Kain dan Habel ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan, persembahannya Habel itu diterima, diindahkan oleh Tuhan. Sedangkan punya Kain ini tidak diindahkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak menerima korban persembahannya Kain. Pertanyaan bagi kita teman-teman, kenapa sih Tuhan tidak menerima korban persembahan dari Tuhan? Tetapi justru dia menerima korban persembahan dari Habel. Padahal kalau kita lihat ya teman-teman, di dalam bagian ini justru Kain tuh mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan lebih dahulu daripada Habel adiknya sendiri teman-teman. Nah
memang di dalam bagian ini teman-teman itu tidak dijelaskan secara detail begitu ya alasan kenapa Tuhan itu tidak mengindahkan korban persembahannya Kain. Tapi kalau kita baca ya teman-teman di dalam ayat yang ketiga dan 4, di sana dikatakan bahwa setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman baca ya di dalam kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama, di sana teman-teman tuh bisa temukan begitu ya, teman-teman bisa temukan kalau korban persembahan berupa anak sulung kambing domba itu termasuk dalam persembahan yang terbaik, persembahan yang paling baik yang diberikan kepada Tuhan. Nah, gandum, karena Kain juga adalah seorang petani, gandum itu juga termasuk dalam korban persembahan yang baik. Tetapi bisa saja ketika Kain mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, dia tidak mempersembahkan yang terbaik. Dia tidak mempersembahkan apa yang paling baik kepada Tuhan. Kita juga nggak tahu kan. Bisa jadi ketika Kain mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, dia mempersembahkan dengan hati yang mungkin tidak tulus. Bisa jadi seperti itu teman-teman, sehingga Tuhan tidak mengindahkan atau Tuhan tidak menerima korban persembahannya. Tetapi Tuhan malah menerima korban persembahan Habel, adiknya sendiri. Nah teman-teman, karena korban persembahan Kain ini tidak diindahkan atau tidak diterima oleh Tuhan, akhirnya menimbulkan perasaan marah, kecewa, dan juga iri hati di dalam hatinya Kain. Di dalam ayat yang kelima B di sana dikatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Teman-teman semua, hati panas di sini menggambarkan sikapnya Kain. Dia ini lagi kecewa, sangat marah dia karena korban persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan, dan mukanya muram. Muram ini bisa mungkin dia cemberut atau dia bete pada waktu itu. Nah teman-teman, ketika dia timbul perasaan iri dan marah, mukanya muram, Tuhan mengetahui isi hatinya, sehingga Tuhan itu tanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi teman-teman, ketika Kain ini hatinya panas atau dia ini sedang marah, kecewa dan juga iri terhadap Habel adiknya sendiri, Tuhan sudah mengetahui isi hatinya, sehingga Tuhan tuh memperingatkan dia, hati-hati, kamu gak boleh seperti itu, karena kalau kamu marah, kamu iri hati, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Nah teman-teman, apa sih maksudnya dosa mengintip di depan pintu? Jadi dosa mengintip di depan pintu di sini menggambarkan bahwa iblis tuh sudah ada di depan kamu. Ada kuasa jahat yang sudah ada di depan kamu yang siap menggoda kamu. Jika kamu marah, kamu tidak dapat menguasai diri. Dia sudah ada di dekat kamu yang siap menggoda kamu dan menjerumuskan kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah teman-teman, karena Tuhan sudah memperingatkan Kain, tapi justru Kain tidak bisa menguasai diri teman-teman. Akhirnya dia ini kalau kita lihat ya teman-teman dari kisahnya ini, Kain ini bisa termasuk dalam orang yang melakukan pembunuhan berencana. Dan ini terhadap adiknya sendiri loh teman-teman. Pembunuhan berencana. Kan dia merencanakan, awalnya dia mengajak Habel ke padang. Nah sampai di padang justru dia membunuh adiknya sendiri. Ini bisa dikatakan pembunuh berencana loh teman-teman. Ingat loh teman-teman, iri hati, marah, kecewa dengan orang lain itu bisa menimbulkan satu tindakan yang membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri kita sendiri. Dia mengajak adiknya, ayo Habel kita ke padang
kita ke Padang. Ternyata sampai di Padang teman-teman, dia membunuh adiknya sendiri. Ketika dia membunuh adiknya sendiri, Tuhan mengetahui. Tuhan tanya, di mana adikmu? Tetapi kita temukan bahwa di sini Kain menjawab, saya tidak tahu apakah saya penjaga adik saya. Nah teman-teman, ini lebih parah lagi. Kain menjadi orang yang berbohong. Sebenarnya Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau bertanya kepada dia. Tuhan tanya kepada Kain supaya mau menguji kira-kira Kain ini orangnya jujur atau tidak. Ternyata dia menjadi seorang yang berbohong lagi teman-teman. Dia sudah membunuh adiknya, dia berbohong kepada Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu dengan kondisi adiknya teman-teman. Padahal dia sendiri loh yang membunuh adiknya. Ini sesuatu yang sudah sangat-sangat berbahaya teman-teman. Jadi ketika sudah marah, sudah iri, dan kita tidak mampu untuk menguasai diri kita sendiri, ini akan menimbulkan satu tindakan yang membahayakan orang lain dan membahayakan diri kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus mampu menguasai diri kita sendiri terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah teman-teman, yang bisa kita pelajari dari kisahnya Kain dan juga Habel adalah boleh kita menjadi orang-orang yang membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, tetapi itu harus sesuatu yang positif teman-teman, yang bisa memotivasi kita supaya kita menjadi lebih baik. Oh, kalau misalkan saya tidak bisa melakukan seperti dia, setidaknya saya berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tidak apa-apa teman-teman, kalau misalkan kita melihat di dalam kehidupan kita zaman sekarang, seperti yang kakak bilang tadi, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, tidak masalah teman-teman, asal jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang berlebihan. Karena kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita menjadi seorang yang selalu minder. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Kenapa orang lain lebih baik kehidupannya dibanding dengan kehidupan saya? Nah itulah yang dialami oleh Kain karena dia membandingkan kehidupannya dengan Habel. Habel korban persembahannya diterima oleh Tuhan, punya dia tidak. Akhirnya dia menjadi marah. Padahal ya teman-teman, kalau misalkan kita pikir-pikir, kalau misalkan Kain ini sudah mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, itu kan sudah menjadi miliknya Tuhan. Terserah Tuhan dong, Tuhan mau terima atau tidak, itu kan sudah menjadi haknya Tuhan. Yang penting kan Kain sudah mempersembahkan korban persembahannya kepada Tuhan. Dan dia kenapa merasa iri dan marah dengan Habel? Karena mungkin pada saat itu Kain tuh berpikir seperti ini teman-teman. Kalau misalkan gak ada adik saya, mungkin korban persembahan saya diterima. Nah, karena ada Habel, makanya korban persembahan saya diterima. Begitu teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ayo ngaku siapa di sini yang kadang-kadang suka iri dengan adiknya sendiri, merasa bahwa adiknya lebih disayang daripada dirinya. Nah itu seperti itu teman-teman, hati-hati dengan perasaan-perasaan yang demikian karena bisa membuat kita menjadi orang yang jahat, bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ketika kita sudah mempelajari bagian ini teman-teman, apa yang menjadi respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika kita sudah dipilih sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Respon seperti apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang pertama-tama kita harus mencari sumbernya. Sumber yang dapat memunculkan perasaan-perasaan demikian. Misalkan kalau kita terlalu sering menggunakan media sosial, kita terlalu sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, sering melihat status orang lain, dan akhirnya timbul perasaan-perasaan yang demikian, kita harus cepat mengatasinya. Gak apa-apa, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tren yang ada. Asal jangan sampai itu berlebihan dan merugikan diri kita sendiri teman-teman. Yang akhirnya menimbulkan satu tindakan yang tidak benar.
kita harus mencari tahu sumbernya. Kalau misalkan sumbernya itu ketika kita sering kali menggunakan media sosial, maka kita harus punya batasan di dalam menggunakan media sosial, teman-teman. Yang kedua, ketika kita sudah tahu sumber masalahnya, kita harus cepat merespon dengan tepat. Ingat ya, merespon dengan tepat. Kalau misalkan kita sudah tahu masalahnya di mana, kita harus merespon dengan tepat. Oh, saya sebagai anak Tuhan nih, saya nggak boleh melakukan yang seperti itu karena bisa berbahaya bagi diri saya sendiri yang bisa menimbulkan sesuatu tindakan yang tidak benar seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Seperti ini kita belajar bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita saat ini. Ketika kita tidak mampu untuk menjadi seperti orang lain, tidak apa-apa, teman-teman. Karena kita bisa menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Intinya di dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dan orang lain, tidak secara terus-menerus selalu menganggap saya ini orang yang paling terpuruk, saya ini orang yang kehidupannya paling tidak enak. Padahal sebenarnya kita sudah memiliki, cuman kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita, teman-teman, tindakan FOMO yaitu satu perasaan di mana tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki harus kita hindari. Tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain sehingga tidak menimbulkan satu tindakan yang tidak benar. Intinya adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Bersyukur karena kalau kita masih memiliki apa yang ada di dalam diri kita, belum tentu orang lain juga memiliki seperti apa yang kita miliki saat ini, teman-teman. Jadi yang paling penting ialah kita tetap bersyukur, merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita selalu mengucap syukur sehingga tidak timbul rasa iri, tidak timbul rasa yang selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Oke, kita akan menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya menolong kita menjadi anak-anak remaja yang selalu mengandalkan Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi anak-anak praremaja yang selalu bersyukur, mengucap syukur dengan apa yang sudah kami miliki. Tidak menjadi anak-anak praremaja yang selalu membanding-bandingkan kehidupan kami dengan orang lain. Tetapi biarlah apa yang kami miliki, kami selalu punya rasa syukur kepada Tuhan atas setiap pemberian yang sudah Tuhan berikan. Kami juga akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya kami dapat memberikan persembahan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, mari kita Berapa
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Tuhan, ini adalah persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau bisa memakainya ya Tuhan. Juga tolong berkati tangan-tangan yang telah memberinya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah kita kali ini dengan memuji Dia.